Petani. Yes. Solusi untuk petani. Yes. Tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras, kurang keras saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu bagi saudara saya yang beragama Hindu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karanganyar atau yang mewakili beliau dalam hal ini Pak Bisrianto, mohon izin Pak. Kemudian yang saya hormati adinda saya Bapak Eko Budi, ya, yang ada di samping kanan saya ini. Ya. Jadi tadi ini Bapak sekalian, saya baru pertama kali masuk. Rutenya itu harusnya ada jalan yang bagus, tapi kita dibawa muter. Saya teringat kalau saya lagi latihan. Tapi nggak apa-apa, ini satu perjuangan. Mungkin bagusnya saya berdiri barangkali Pak ya, karena yang di belakang kurang jelas, saya berdiri ya. Mohon izin Pak. Dan yang saya hormati rekan-rekan saya tim Super Tani Indonesia yang sementara lagi membagi brosur. Yang ini ada Pak Tadigan. Pak Tadigan berdiri, Pak Tadigan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan sore hari ini ya kita bisa bersilaturahmi, berkumpul di tempat ini dalam rangka nanti kami akan mensosialisasikan tentang produk pupuk petani seperti yang Bapak-bapak sekalian sudah pegang brosurnya. Kalau contoh pupuknya seperti ini, kita langsung kita demo nanti di lapangan. Kemudian jangan lupa kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita berharap semua apa yang kita laksanakan pada kesempatan sore hari ini, ya itu semuanya bisa bernilai ibadah, bernilai berkah. Baik, saya perkenalkan diri saya, nama saya Andi Undu Mario. Ya, mungkin kalau Bapak biasa dengar nama Andi itu dari Sulawesi. Bapak bisa bayangkan ya, jadi terjalinnya silaturahmi, ya silaturahim, kemudian berbagi manfaat melalui produk yang saya bawakan ini. Ya, saya jauh-jauh dari Sulawesi datang ke Pulau Sumatera ini Pak. Jadi saya sudah kurang lebih 4 bulan. Saya mulai dari Lampung,
Kemudian saya terdampar di Oku Timur ini bertemu dengan saudara saya Pak Budi. Ya, kebetulan saya juga purnawirawan TNI. Pangkat terakhir saya Palang Ranjang 3. Ada yang tahu Palang Ranjang 3, Pak? Ya, bukan yang di sini, yang di sini. Kapiten Ramon. Pernah dengar? Pangkat saya pangkat terakhir, mohon izin ya, Kapten Purnawirawan. Ya, kebetulan kalau bapak-bapakku sekalian pernah mendengar, sini Pak, dekat-dekat sama saya. Aku udah pensiun kalau ngelihat yang begini, waduh, saya kayaknya teringat di 23 tahun yang lalu. Ya, kayaknya masih muda saya daripada bapak ini. Ya. Ya, saya Purnawirawan TNI, pangkat terakhir Kapten, Pak. Kebetulan kalau Bapak pernah mendengar ketahanan pangan, sosialisasi ketahanan pangan 2014, saya dipercaya Bapak Panglima, ini program Pak Jokowi ya, antara pemerintah pusat ya dengan TNI, sayalah pelaksana ketahanan pangan. Ya. Kenapa saya diangkat sebagai pelaksana ketahanan pangan? Karena itu tadi saya memiliki karya ya yang cukup dibanggakan. Ya, ini pupuk Super Tani ini produk terbaik nasional, Pak. Ini. Kemudian saya selaku formulator, perkenalan tadi saya selaku formulator, sayalah penemu pupuk ini, Pak. Ya, kemudian alhamdulillah setelah saya pensiun, saya dipercayakan ya oleh keluarga sebagai komisaris utama di perusahaan ini. Jadi saya terjun langsung ke lapangan ya, karena saya akan melihat bagaimana sih respon masyarakat petani ya, karena saya hanya mendengar bahwa petani-petani kita yang ada di Sumatera ini petani-petani profesional. Ternyata itu saya buktikan, Pak. Petani yang selalu mau menerima teknologi. Ya, jadi kalau Bapak tidak bisa menerima teknologi, bertani sulit untuk maju. Jadi kalau begitu kita tepuk tangan dulu untuk Bapak petani kita yang ada di sini. Ya, luar biasa. Ya, Bapak-bapak yang mengerti ditawarkan satu jenis produk, yang paling penting Bapak lihat izinnya dulu. Karena kalau misalnya produk itu tidak berizin, Pak, nanti berisiko buat Bapak. Ya. Nah, alhamdulillah ya, sebelum saya masuk, saya tidak berani masuk ke Sumatera Selatan ini. Kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi dan itu distribusikan ke 17 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan ini. Ya, jadi bapak-bapakku sekalian sudah tidak usah ragu lagi. Makanya pada kesempatan ini kami kumpulkan bapak-bapak, kami akan membuat satu percontohan yang namanya demplot. Ya Pak ya, kita demplotkan. Ya, mungkin Bapak penasaran, oh produk terbaik nasional ini bisa dibayangkan. Jadi dia memiliki 7 keuntungan. Yang pertama, aplikasinya sederhana, dosisnya lebih rendah ya, dan dia mampu meningkatkan produksi 30-40%. Bapak bisa bayangkan, mesti bapak-bapak ini daripada ngangguk-ngangguk, ah bener enggak ini? Oke, setelah ini nanti Pak Budi ya, kita langsung buatkan demplot, Pak. Alhamdulillah di Lampung kemarin, Pak, hanya dalam jangka 3 bulan satu musim panen ya. Bukan hanya petaninya, saya buat papan demplot, orang lewat singgah ibu-ibu pun tertarik ya. Karena ada satu cerita, ini pengalaman cerita di sana, suaminya dimarahin sama istrinya. Wih, dimarahin sama istrinya. Bapak ngapain? Obat apa itu? Kita, Bu, ini disemprotkan aja, Bu. Itu sudah bisa memadatkan buahnya, Bu. Ah, nggak usah, Pak. Ngapain beli-beli pupuk kita belum kenal. Akhirnya bapak ini melalui teman Babinsa belilah. Marah istrinya. Besok paginya, Pak. Besok paginya marah lagi istrinya. Kenapa dia marah? Ternyata keong-keong yang ada di situ, dia bilang, siapa yang bunuh semua keong-keong yang ada di sawah saya ini, Pak? Marah istrinya. Jadi marahnya karena itu tadi, karena tidak diberi pemahaman. Akhirnya si suaminya dimarahin. Akhirnya setelah dia lihat, wah keong ini kan hama ini. Akhirnya suaminya balik marahin dia, ibu ini gara-gara pupuk Super Tani yang kita gunakan sampai akhirnya keong-keong itu mati. Ya, bisa tepuk tangan dulu. Jadi kelebihan daripada pupuk Super Tani ini, Pak, salah satunya dia mengandung insektisida.
Ya, jadi kanker batang, cacar daun, makanya saya gambarkan keong emas, artinya jangankan ulat-ulatan, ya, keong saja berbentuk binatang itu bisa dimusnahkan. Ini apabila Bapak gunakan di lahan persawahan, ya itu bisa untuk 1 hektar. Irit banget ya. Ini. Jadi hanya 5 sendok per tangki. Bapak aduk, Bapak semprotkan. Jadi fungsi penyemprotan ada 2, ya, dia bisa membasmi hama, berfungsi sebagai insek, kemudian dia bisa memadatkan buah. Ya, jadi kami punya pengalaman di Lampung kemarin, ya. Ini masyarakat petani kita ini kan banyak yang bercocok tanam, ya. Padi itu hanya 1/2 yang berisi, Pak. Alhamdulillah setelah menggunakan super tani itu sampai ke pangkal-pangkalnya berisi. Nah ini. Kemudian keuntungan yang kelima, ya, pupuk super tani ini sudah mengandung unsur hara makro dan mikro. Satu-satunya pupuk, ya, yang berani menampilkan di labelnya pupuk batang, daun dan buah hanya kami, Pak. Ya, kalau Bapak ngerti tentang komposisi, Bapak lihat. Jadi pupuk ini fungsinya mulai dari proses pengakaran, pendaunan, batang sampai ke proses pembuahan. Ya, jadi teorinya mengatakan begini, Pak. Semua tanaman yang proses terakhirnya adalah pembuahan itu tidak akan maksimal buahnya tanpa dominan kalium di dalamnya. Bapak ada yang tahu kalium, Pak? Ada, Pak? Kalium itu sama dengan KCl. Kalau Bapak beli KCl, berapa harga KCl? Ya, mahal harganya. Dalam 1 hektar Bapak harus gunakan 4 sak, 5 sak. Artinya sudah tidak akan berimbang lagi nanti biaya dengan penghasilan masyarakat petani. Ya. Jadi kalau Bapak gunakan untuk penyemprotan hanya 1 kilo per hektar, tapi kalau Bapak gunakan untuk pemupukan, nanti kita coba ya, untuk lahan 1 hektar kita hanya menggunakan 1 sak. 1 sak isinya 25 kilo kalau Bapak mau lakukan dengan penaburan proses awal atau hanya untuk pemanfaatan inseknya saja, ya, atau untuk proses pembuahannya saja. Ya, kemudian keuntungan yang terakhir, Pak, harganya murah dan terjangkau. Bapak bisa lihat di brosur, ya, harga pupuk ini hanya 35.000 per 1 kilo. Angka statistik, kita berbicara angka statistik, Pak. Ya, sini perusahaan ini sudah kurang lebih 17 tahun, ya. Sudah sejak 2009 saya dapat penghargaan dari Kementerian Produk Terbaik Nasional. Itu tadi keuntungan yang saya sudah jelaskan. Ya, kemudian 2014 saya dipercaya oleh Bapak Panglima TNI sebagai pelaksana ketahanan pangan. Ya, Kodam 7 Rabuana itu jadi sentral barometer untuk semua kodam-kodam yang ada se-Indonesia. Jadi angka selama kurang lebih 1 musim, ya, saya melaksanakan ketahanan pangan keliling semua kodim. Ya, kita gratiskan buat depot per 100 hektar. Ternyata angka statistik, ya, angka rata-rata petani yang ada di Indonesia ini, ya, itu hanya bermain 4, 5 dan maksimal 6 ton. Begitu, Pak, ya? Begitu, Pak? Ya. Nah, alhamdulillah setelah menggunakan pupuk super tani ini, dengan menggunakan super tani, kami waktu pelaksana ketahanan pangan, ya, itu bisa mencapai 8 ton. Bahkan ada yang sampai 10,5 ton. Ini per hektar. Ya. Bukan per bau, per hektar. Nah, cuman kenapa bisa fluktuatif, ya, artinya ada yang 8, ada yang sampai 10. Makanya saya katakan sama bapak-bapak sekalian, ya, ini ya, jadi waktu saya melaksanakan ketahanan pangan, pembinaan itu, Pak, pertama kita harus memilih bibit yang bagus. Tidak akan maksimal hasilnya kalau tidak bagus bibitnya. Kemudian pengolahan tanah yang bagus. Kemudian itu tadi pola dan sistem tanam, bagaimana pemeliharaan. Ya, dari angka 4 tidak usah mencapai 10 atau 8, saya jamin insya Allah apabila Bapak gunakan 1 ton aja kenaikannya. Super tani Bapak hanya menggunakan 25 kilo, harganya hanya 875. Kalau Bapak mulai dari pemupukan, ya, Pak, ya, yang saya bilang tadi minimal akan naik 1 ton, minimal 1 ton. Kemudian hanya dicampur 2 kali pengaplikasian, hanya Bapak pakai 4 sak urea, sudah nggak usah pakai pupuk yang lain lagi. Ya, hanya 1 juta, kurang lebih 1.200.000. Artinya
kalau naik 1 ton, ya, kalau naik 1 ton harga gabah berapa di sini Pak? 4.000 ya, berarti 4 juta, artinya sudah bisa menutupi 3 kali lipat. Itulah yang saya lakukan waktu saya ke Tanam Pangan. Saya kadang berdebat dengan orang pertanian, saya bilang kalau Bapak caranya hanya menjual pupuk, ya hanya mau mengikuti kebiasaan dan tradisi masyarakat, saya bilang masyarakat tidak akan bisa berkembang dan maju. Tapi pola saya ajak petani, Pak, Bapak sebelumnya menggunakan pupuk ini berapa biayanya, hasilnya berapa, setelah menggunakan produk ini biayanya bisa tertekan, hasilnya bisa meningkat. Pola seperti itu yang saya lakukan Pak. Alhamdulillah setelah ke Tanam Pangan sukses, termasuk di Lampung kemarin Pak. Saya punya dokumentasi, nanti Bapak kasih 1 kaset, Bapak silakan putar. Pertanyaan saya mengenai pupuk antara penanaman. Iya. Sudah tanam berapa hari untuk dipupuknya? Mulai umur berapa gitu loh Pak? Ya, umur berapa hari? Kami punya panduan aplikasi 34 cara penggunaan, dan kami sejak kemarin sudah melakukan praktek Pak. Jadi baik saya jawab, Pak siapa namanya tadi Pak? Pak Miswa. Jadi dosis penggunaan pupuk untuk di lahan padi ya, itu menggunakan 25 kilo, satu sak ini 25 kilo Pak. Hanya dicampur dengan urea 4 sak, berarti 200 kilo. Itu untuk penggunaan 2 kali aplikasi. Ya, pemupukan pertama ya, Bapak gunakan 12 kilo dicampur dengan 2 sak untuk 1 hektar. Pemupukan pertama 1 minggu sampai 2 minggu Bapak pupuk, dosisnya 12 tambah 2 sak. Oke, berarti masih ada 13 kilo Pak ya. Nanti pada saat berumur 30 hari pemupukan kedua ya Pak, 30 hari sampai 40 hari ya, waktu minimal dan maksimal. Bapak campur lagi 2 sak urea dengan pupuk ini 11 kilo, berarti 23, masih tersisa 2 kilo ini Bapak gunakan penyemprotan untuk membasmi hamanya ya, kemudian nanti untuk memproses pemadatan juga pada saat gunting Bapak semprotkan padat, dia akan berisi sampai ke pangkal-pangkal leher bulir itu Pak. Oh iya, oke. Saya sangat paham maksud dan tujuan beliau. Setelah buku ini misalnya diminati oleh masyarakat petani ya, ini penyalurannya langsung ke petani atau mandek putus-putus, apa bahasa Jawanya kalau mandek ya Pak ya? Aku iso, anak abu aku banyak wong Jawa, ngerti aku bahasa Jawa. Mandek ya. Nah, insya Allah ya Pak, nanti kami akan buat selama kurang lebih 17 tahun. Produk ini tidak pernah saya jual di toko. Saya mengantisipasi sejak tahun 2009, ternyata ya yang saya antisipasi ternyata benar terjadi. 2012 persoalan kelangkaan pupuk, keterlambatan pupuk, 2013-14 pemalsuan pupuk segala macam itu terjadi. Iya Pak, nggak pernah bisa Bapak tanya, nggak pernah jual di toko. Karena apa? Barang ini bukan barang murahan. Iya, jadi nanti kami selama ini membuat jalur 1 pintu. Ya, kalau pemerintah pakainya RDK masih kalah dengan saya. Kalau langsung bukan lagi RDK, konsumen itu yang langsung buat DO beli sama. Nah, nanti untuk distributor kita nanti dengan Pak Eko nanti mulai melalui Pak Dusun beliau, nanti Bapak bisa berapa didaftar pada saat Bapak butuhkan ya Pak ya, itu langsung kita suplai ke lapangan, langsung ke pengguna. Iya, nggak ada perantaranya, takutnya barangnya nggak nyampe, atau harga 35.000 dijual jadi 50.000. Jadi kategori tanaman itu ada 3 Pak ya. Ini mohon maaf, kategori tanaman ada 3 karena pertanyaannya karet. Ada tanaman pangan palawija, ada tanaman pangan, ada tanaman palawija, dan ada tanaman keras. Ya, jadi kalau saya membuat komposisi, ya itu saya standarkan. Ya, kalau dia di lahan pangan, di lahan palawija yang notabene penggunaannya hanya penyemprotan, itu menggunakan 15 kilo Pak.
hanya disemprot. Kalau palawija, cabai segala macam. Kalau dipangan 25 kilo. Kalau di karet ya saya gunakan dosis minimal dan maksimal. 1 hektar 25 kilo minimal super tani ya, maksimal 40 kilo Pak. Tadi kebetulan ke sana karetnya getahnya nggak keluar Pak. Ya. Jadi 25 kilo minimal ya, itu dicampur hanya dengan 5 sak goreng. Jaraknya kan 4 nih, 4. Kalau sawit jaraknya kan 8 tuh Pak. Kalau sawit dia makanya 2 kilo, kalau ini cuma 1 kilo makanya per pohon. Insya Allah. Nanti kalau di karet 1 bulan pertama Bapak sudah melihat proses di pendaunannya lebih segar. Kemudian 1 bulan lagi masuk 2 bulan batangnya sudah segar. Ya. Kemudian nanti 3 bulan 4 bulan sudah proses penyadapan. Insya Allah Bapak lihat ada beberapa yang sudah kita uji cobakan Pak, lebih kental, lebih berat, ya, yang menggunakan pupuk super tani. Jadi setelah ini Bapak-Bapakku sekalian, ya, untuk mempersingkat waktu, nanti kita langsung praktekkan di lapangan. Oke, langsung kita praktekkan bagaimana teknis pengaplikasiannya Pak ya. Kalau saya membawakan sosialisasi nggak panjang-panjang ya, kami mau tidak terlalu panjang teorinya, bagaimana kita melakukan pembuktian dan caranya sehingga masyarakat petani bisa. Oke, nanti langsung kita ke belakang ya Pak ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu. Sebelumnya saya kasih tahu untuk bapak-bapak dan saudara-saudara semua, inilah pupuk super tani kebanggaan para petani kita. Ya, untuk pengaplikasian pupuk super tani tersebut, 1 hektarnya itu hanya menggunakan urea 4. Jadi kalau kita lakukan sesuai dengan areal, kalau ini seperempat berarti 4 sak dibagi 4 sama dengan 1 sak dalam tahap 2 kali pemupukan Pak ya. Nah. Oke, selanjutnya kita aplikasikan dan kita aduk. Cara pengadukan pupuk Pak, tolong dibantu diaduk. Nah, kita aduk Pak. Untuk super tani, Halo, Pak RT ki maju maju lho, kan masuk shopping kuwi Indosiar iki. 1/4 habis berapa urea, Ponska dan SP36-nya Pak? 1 kuintal. 1 kintal ya? 1 kuintal. Seperempatnya. 1/4-nya. pupuk super tani luar biasa. Kita bisa lihat antusiasnya masyarakat, khususnya masyarakat Karanganyar. Bisa kita lihat, ya, ramai sekali. Jadi setelah dicampur dengan pupuk super tani tadi ureanya, kemudian diaplikasikan sekarang proses penaburan. Perbedaan dengan pupuk yang lain, penaburan ini cuman tipis, asal merata. Jadi kalau yang lain itu agak lebih tebal, ini lebih tipis saja. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, terutama untuk warga dan masyarakat petani Desa Karanganyar. Sebelum kita akhiri acara ini, piye aku tak takon karo sampean kabeh. Kira-kira dengan adanya demplot yang seperti ini sampai wis marum apa urung?
Marme piye marme? Oh, lapor tak pei. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak-bapak dan rekan-rekanku sekalian, terutama masyarakatku yang saya banggakan, masyarakat petani maksudnya yang saya banggakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan juga bentuk antusiasnya. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Karanganyar. Tepuk tangan untuk masyarakat. Baik, setelah acara kita laksanakan, kemudian dempot dan cara pengaplikasian pupuk kita Super Tani Andalan Petani tadi sudah kita uji coba, dan mari 15 hari berikutnya maksimal 20 hari kita lihat bersama apakah ada perbedaan, menangkah yang kiri atau menangkah yang kanan. Makanya saya bilang tadi sama Pak Wayan, jangan sampai dipupuk lagi, jangan sampai ditambah lagi. Artinya apa? Biar kita tahu perbedaan antara pengaplikasian pupuk yang dipakai Pak Wayan yang sebelah kiri, ya Pak ya, dan pengaplikasian kita yang sebelah kanan tadi. Jangan dicampur, Pak Bos. Jangan ditambah lagi, cukup itu tadi. Kalau yang sebelah sana mau sampean pupuk silakan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan-rekan kita yang mewakili saya di sini ya. Jangan khawatir sampai nanti dapat ya. Rata. Orang kita sakit. Iya. Pokoknya Bapak-bapak, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih ya Pak ya. Oke, akhiri penyampaian saya ini. Sekali lagi saya minta semangatnya untuk masyarakat sini, khususnya petani. Super Tani, yes. Super Tani sekali lagi, yes.